الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه المصطفى وصحبه والآل فأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بحبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف ومجد وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وأصل وجودنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف مرة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله تعالى وقربه وثوابه ورضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ونجنا من القوم الظالمين والكافرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunnah atas karena Allah Ta'ala. Hadratul mukarramin wal muhtaramin ma'asyir al-fudala wal kurama al-ajilla ma'asyir al-a'izzah al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bil khusus yang sama kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah serta para pengurus Majelis Ta'lim dan juga pengurus DKM Masjid Jami' Nurul Jannah. Kita doakan semoga beliau-beliau selalu di dalam limpahan rahmat dan juga keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan limpah curahkan kekuatan keistiqamahan. Ibu bapa hadirin hadirat jemaah Majelis Ta'lim, insyaallah semoga sama-sama kita dimuliakan oleh Allah dunia sampai akhirat, dimudahkan oleh Allah untuk terus istiqamah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nikmat Allah, dengan taufik hidayah Allah, dengan berkat Rasulullah. Maka malam hari ini kembali kita bisa iktikaf di masjid ini dengan niat silaturahim, niat menuntut ilmu agama dan niat menggunakan segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam taat kepada Allah. Mudah-mudahan segala niat-niat baik kita diterima oleh Allah dan menjadikan Allah amal ibadah yang menjadi penghapus segala dosa-dosa kita dan kebaikan-kebaikan yang Allah sampaikan kepada siapapun yang berhak atas doa-doa kita, baik mereka yang masih hidup apalagi mereka yang sudah meninggal dunia, bil khusus dari sanak keluarga handai taulah kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita yang sedang ditimpa musibah, Allah angkat segala musibahnya, yang sedang ditimpa segala macam kesulitan kesusahan, semoga Allah jadikan kemudahan. Semoga yaumil mahsyar Allah kumpulkan kita dalam kumpulan para ulama, para salihin, para awliya Allah. Allah kumpulkan kita dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi jami'i ulumihi wa ulumi sa'il salihin wa bi ulumikum fid darain amin.
Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu ila an qala, seperti firman Allah Ta'ala, rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, artinya beberapa orang laki-laki yang benar mereka itu menyempurnakan barang yang menjanjikan mereka itu akan Allah Ta'ala atas sesuatu. Kelima, sidqun fil amal, yakni benar pada segala amal seseorang, pada zahirnya dan pada batinnya, seperti ada ia bersamaan perbuatan anggotanya yang zahir itu dengan yang di dalam hatinya, maka jika tiada bersamaan zahir dan batinnya, maka yaitu riya namanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Itu surah Al-Ahzab ayat 23. Lengkapnya firman Allah Ta'ala di ayat tersebut, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-23. Terjemahannya, minal mu'minina rijalun, daripada orang-orang beriman ada beberapa orang laki-laki, sadaqu ma'ahadullah alaih, mereka telah benar atas apa yang mereka berjanji kepada Allah atasnya. Faminhum man qada nahbah, maka sebahagian dari mereka ada yang sampai menemui kematian. Wa minhum man yantazir, dan sebagian dari mereka lagi menunggu kematian tadi. Wa ma badalu tabdila, dan tidaklah mereka menukar janji tersebut daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah mengkisahkan tentang sahabat Nabi yang saking sempurnanya di dalam melaksanakan azam atau cita-citanya, atau dalam bahasa agama kita paham minggu lalu adalah sidqun fil wafa'i bil azmi, yaitu benar di dalam menyempurnakan segala cita-cita, benar di dalam menyempurnakan segala tekadnya. Bila aku diberi Allah sehat, maka aku ingin ibadah kepada Allah lebih baik. Bila kemudian diberi Allah rezeki, maka aku bertekad ingin kemudian dengan rezeki itu digunakan untuk taat kepada Allah. Lalu ketika Allah beri nikmat sehat itu atau nikmat rezeki itu tadi, benarkah ia menjalankan akan tekadnya di awal tadi? Itu namanya sidqun fil wafa'i bil azmi, benar di dalam menyempurnakan cita-cita. Nah, Allah ceritakan di dalam Al-Quran, rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, ada beberapa orang sahabat yang mereka itu benar dalam menyempurnakan janjinya kepada Allah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah menyebutkan bahwa ini adalah ayat turun tentang kisahnya paman beliau. Jadi Sayyidina Anas bin Malik punya paman namanya Anas juga, sama namanya, cuma Anas bin Nadhr dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi Sayyidina Anas bin Malik menceritakan tentang paman beliau bernama Sayyidina Anas bin Nadhr. Sayyidina Anas bin Nadhr ini ketika Rasulullah dan para sahabat pergi perang Badar, kita tahu perang Badar itu adalah perang paling terbesar
yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, perang yang paling sulit. Dan itu adalah peperangan pertama kali yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Nah, saat perang Badar ini, Sayyidina Anas bin Nadhr, pamannya Sayyidina Anas bin Malik itu nggak bisa ikut karena satu dan lain hal. Bisa jadi mungkin karena sakit, karena apa, jadi nggak bisa ikut. Sebab nggak bisa ikut perang Badar itu, maka beliau, kata Imam Ibnu Katsir, kemudian di hatinya ini ada semacam beban. Orang ramai-ramai jihad fisabilillah, lalu saya nggak ikut. Nah, ini akhlaknya orang beriman, ketika ketinggalan urusan ibadah, hatinya itu beban. Sayyidina Anas bin Nadhr ketika sahabat yang lain berangkat perang Badar bersama Nabi, dia nggak bisa ikut, beliau nggak bisa ikut, beban. Sampai kemudian beliau berkata begini, ya Allah, kalau nanti masih diberi kesempatan, kalau bahasa kita umur masih ada, badan sehat walafiat, nanti kalau ada perang lagi dengan Rasulullah, perang lagi Rasulullah dengan orang-orang kafir, maka saya akan ikut. Dan Engkau ya Allah akan melihat apa yang akan saya lakukan nanti di perang tersebut. Artinya ini azam, cita-cita, tekad. Nah, ini akhlaknya orang beriman. Satu, akhlaknya orang beriman itu bila ketinggalan urusan ibadah beban. Orang ramai untuk ilmu, kita kemudian nggak pernah bisa sempat untuk ilmu. Kalau memang imannya itu bagus, maka muncul rasa beban di dirinya itu. Kenapa saya nggak bisa ikut? Ini yang dialami oleh Sayyidina Anas bin Nadhr. Kalau kita biasa saja orang ramai, kemudian sholat berjamaah, orang ramai dan lain sebagainya ibadah, kalau kita nggak bisa, maka hati kita biasa, maka pertanyakan bagaimana kualitas iman di dalam diri kita. Yang kedua, tekadnya Sayyidina Anas bin Nadhr. Lihat coba, Pak. Ya Allah, kalau nanti diberi umur panjang, badan sehat walafiat, Rasulullah ada perang lagi, maka saya akan ikut. Dan Engkau ya Allah akan lihat apa nanti yang akan saya lakukan dalam perang tersebut. Sehingga datanglah seruan untuk perang Uhud. Tadi nggak ikut perang Badar. Lalu datanglah kemudian seruan dari Rasulullah untuk perang Uhud. Kebetulan, bukan kebetulan, takdir Allah, diberi sehat, diberi panjang umur Sayyidina Anas bin Nadhr, maka beliau sempurnakan tekadnya tadi, yaitu sidqun fil wafa'i bil azmi. Beliau ketika bertekad dan diberi oleh Allah bukan hanya sebatas tekad, tapi bisa ikut perang Uhud. Apa yang terjadi? Dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, saking kemudian benar dalam menyempurnakan tekadnya itu, saking bersemangatnya sampai kemudian akhirnya syahid. Dan ketahuilah, syahidnya Sayyidina Anas bin Nadhr lebih dari 80 tusukan pedang, tombak dan panah di tubuh beliau. Jadi saat perang Uhud ini, Sayyidina Anas bin Nadhr ini di tubuhnya lebih dari 80 tusukan panah, tombak, pedang dan lain sebagainya. Coba bayangkan, sampai saudara perempuannya ketika tahu bahwa saudaranya Sayyidina Anas bin Nadhr syahid dengan keadaan yang begitu, kata saudara perempuannya Sayyidina Anas bin Nadhr, artinya bibinya paman Sayyidina Anas bin Malik, aku tidak lagi mengenali saudaraku Anas bin Nadhr, saking hancurnya tubuh beliau dengan lebih dari 80 tusukan panah, tombak dan pedang, kecuali hanya bisa mengenali dari jari telunjuknya. Lalu turun ayat ini, rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa orang laki-laki mereka kemudian benar tekadnya dilaksanakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faminhum man qada nahbah, sampai sebagian di antara mereka menemui kematiannya. Sayyidina Anas bin Nadhr. Kali itulah dahulu sahabat-sahabat dididik oleh Rasulullah di dalam menyempurnakan segala tekad. Maka kayak apa kita diberi sehat oleh Allah, apa tekad kita dengan
Jangan sampai menunggu sakit datang baru ya Allah, kalau sehat kemudian sudah sakit orangnya. Lagi ditetapkan oleh Allah nikmat rezeki diberi, jangan sampai rezeki itu diambil baru kemudian tekad. Kan kita begitu banyaknya lagi sehat kita nggak bertekad. Buat apa diberi Allah sehat itu, digunakan untuk apa, niatnya apa? Ya. Diberi rezeki oleh Allah, masih lapang lagi hidup, masih waktu, masih lumayan lagi, masih serba berkecukupan lagi diberi oleh Allah. Maka tekadkan apa kemudian yang kita lakukan, kita gunakan untuk apa. Nah, jangan hanya sebatas habis dalam urusan-urusan dunia. Sampaikan, tembuskan kepada urusan masalah juga kebaikan buat kita nanti di negeri. Lihat sahabat-sahabat zaman dulu kayak apa menggunakan nikmat kubur. Ulama yang lain mengatakan ayat ini turun tentang sahabat namanya Hamzalah ibn Abu Amir. Dalam kitab tafsir yang lain ini adalah cerita tentang sahabat hampir mirip-mirip, kemudian ceritanya dengan anak sebenarnya Hamzalah ibn Abu Amir. Sama ketika perang Badar nggak bisa ikut karena sakit, sampai kemudian makanya rijalun, sampai kemudian bertekad juga kalau nanti ada perang lagi saya diberi sehat ya Allah saya ikut. Ternyata sehat dan kebetulan nih masih bujangan, lalu ketemu perempuan dan kasih riwayat menikah, namanya pengantin baru, masih apa namanya, masih hangat-hangatnya, masih pengantin baru, datang baru kawin, baru menikah beberapa hari atau bahkan mungkin 1-2 hari, datang seruan perang Uhud. Maaf ya, ini ceritanya dalam kitab tafsir. Sampai belum sempat mandi junub, Sayyidina Hamzalah ibn Abu Amr ini belum sempat mandi junub, lalu datang seruan perang Uhud, langsung ikut berangkat pergi perang. Saking menyempurnakan tekad pergi perang Uhud, akhirnya syahid belum mandi junub. Maklum pengantin baru. Ketika kemudian dikumpulkan saat selesai perang Uhud, sahabat-sahabat yang syahid di perang Uhud, kan perang Uhud itu banyak yang syahid. Maka ketika Rasulullah menunjukkan jenazahnya Sayyidina Hamzalah bin Abu Amr, kata Rasulullah, ghasilul malaikat, ini sahabat dimandikan oleh malaikat. Tapi Nabi tidak meneruskan ceritanya. Kata Nabi, tanyakan saja kepada keluarganya apa yang terjadi. Ini sahabat dimandikan malaikat. Begitu diperiksa oleh sahabat yang lain, Sayyidina Hamzah ini di rambutnya ini masih basah tetesan air. Benar dimandikan oleh malaikat. Nah itulah kemudian bagaimana ceritanya sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran. Artinya orang yang bisa melaksanakan tekadnya itu adalah orang yang istimewa. Siddiq fil wafa bil azmi. Tetapi semuanya bergantung kembali kepada kekuatan tekad kita. Saya ulang, bisa tidaknya orang itu menyempurnakan tekadnya. Jadi saya kalau sehat pengen istiqomah taklim, saya kalau sehat terus pengen istiqomah, kemudian berjamaah subuh dan lain sebagainya. Kemudian bisa dan tidaknya kita menyempurnakan janji itu bergantung dari seberapa kuat azamnya tekadnya kita. Orang tuh kalau memang benar kuat tekadnya, maka halangan apapun gak jadi alasan. Tapi kebalikannya, bila memang tekadnya itu maaf ya, setengah-setengah, apalagi kemudian gak ada tekad sama sekali, halangan sedikit aja jadi alasan. Kembali lagi kepada kekuatan azam kita, kekuatan tekad kita. Semakin kuat tekad kita, maka semakin pula kita mudah menyempurnakan itu. Kenapa? Halangan apapun tidak dijadikan alasan. Tapi minta maaf, kalau memang dasar itu tekadnya gak kuat, apa
Coba contoh kayak sahabat tadi, saking kuatnya tekadnya, belum mandi junub nggak jadi alasan. Coba kalau kita coba, nanti aja dulu, belum mandi, hujan, dikit banget kemudian. Padahal alasannya itu mampir, sepele banget. Tapi karena memang tekadnya nggak kuat, maka akhirnya itu jadi alasan. Tapi kalau tekadnya kuat, kembali lagi kepada tekad, maka halangan apapun tidak akan menjadikan alasan orang itu untuk tidak menyempurnakan tekadnya tadi. Jadi kuat-kuat tekad kita kemudian di dalam menggunakan segala nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala agar sambung kepada kebaikan urusan akhir. Sampai Sayyidina Ali itu mengatakan begini, Pak. Ini bagus perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu ta'ala wajhah. Kalau seandainya kata Sayyidina Ali, semangat orang beriman itu di dalam mengejar urusan dunia sama seperti semangatnya di dalam mengejar urusan akhirat, niscaya tidak ada orang beriman yang akan disiksa di neraka Allah. Seandainya semangat tekadnya orang beriman dalam mengejar akhirat itu sama saja, maksudnya nggak usah lebih, sama aja dengan tekadnya seperti mengejar dunia, maka niscaya tidak ada orang beriman itu yang kemudian sampai diadab, sampai disiksa nanti di akhirat nggak ada. Artinya mereka syurga tanpa didahului tidak perlu lebih, sama aja, sama kayak apa semangatnya, kayak apa tekadnya ketika mengejar dunia, sama kayak itu juga tekadnya dalam mengejar akhirat, maka niscaya nggak akan disiksa. Kenapa? Kalau bahasa mafhum mukhalafahnya, kalau dalam ilmu bahasa sampai orang beriman itu ada yang disiksa, jauh semangatnya mengejar dunia itu di atas, atau semangatnya mengejar akhirat itu lebih lemah jauh daripada semangatnya mengejar urusan. Gak perlu lebih, sama cukup di diri bapak-bapak masing-masing. Kayak apa tekadnya, semangatnya lalu untuk maaf ya, untuk bekerja itu kayak apa, coba bayangkan. Untuk mencari rezeki itu, untuk mencari duit itu semangatnya kayak apa, tekadnya kayak apa. Nah sama itu posisinya tekad kalian itu bawa dalam mencari urusan kebahagiaan akhirat. Istilahnya sempurna itu kemudian wafa bil ahdi bil azmi, menyempurnakan daripada tekadnya itu. Cuma kan jauh di bawah benar. Semangat mengejar dunianya jauh lebih sangat-sangat besar daripada semangat dan tekadnya dalam mengejar urusan akhirat. Buktinya karena semangat mengejar urusan dunia itu, alasan apa, halangan apapun nggak jadi alasan. Hujan tetap berangkat kerja, berangkat nggak? Berangkat. Kalau perlu disuruh misalnya sampai malam, mau nggak? Mau. Kenapa? Semangatnya luar biasa. Nah, sama saja kata Sayyidina Ali, semangat dalam mencari dunia itu dibawa sama posisinya dalam semangatnya mencari urusan akhirat. Niscaya tidak akan ada orang beriman yang sampai disiksa oleh Allah di akhirat. Jauh bagian beda menjadi. Kalau urusan dunia semangatnya luar biasa, tapi urusan akhirat kadang-kadang kita sedikit aja jadi alasan. Jangan sampai bagian billahi min dzalik. Nah itu kemudian as-sidqu fil wafa'i bil azmi, yaitu benar di dalam menyempurnakan segala yang dicita-citakan. Kelima, sidqun fil a'mal. Dan yang kelima, ya, yang kelima sidqun fil a'mal, yakni benar pada segala amal seseorang, pada zahirnya dan pada batinnya. Seperti ada ia bersamaan perbuatan anggotanya yang zahir itu dengan yang di dalam hatinya. Maka jika dia ada bersamaan zahir dan batinnya,
maka yaitu riya namanya. Nah, ini yang kelima lagi. Kalau yang keempat, sidqun fil wafa'i bil azmi, benar di dalam menyempurnakan segala cita-cita. Yang kelima, sidqun benar fil amal, di dalam segala amal. Sifat siddiq yang kelima yaitu siddiq atau benar di dalam segala amal. Maksudnya adalah sesuai antara amalan anggota zahir dengan yang di dalam hati. Cocok antara ibadah yang zahir dengan apa yang ada di dalam batin. Itu namanya sidqun fil amal, benar di dalam amal. Jadi kalau kita runtut sederhana begini dulu. Tidak mungkin orang bisa beramal ibadah dengan baik kalau sebelumnya kemudian tidak disertai, tidak didasari dengan adanya ilmu, ya kan? Jadi pertama ilmu dahulu dituntut, ilmunya dahulu dicari, ilmunya dahulu dipelajari. Makanya menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Ilmunya dahulu, gak mungkin orang bisa sholat dengan baik, itu gak mungkin. Kenapa? Kalau kemudian tidak belajar bagaimana tentang tata cara dan masalah-masalah sholat, itu gak mungkin. Jadi ilmu dahulu. Setelah ilmu, lalu ilmu ini tadi berusaha sebisanya untuk diamalkan. Jadi ilmu, setelah ilmu lalu amal. Nah, setelah amal jangan berhenti di sini. Habis belajar tentang sholat, lalu praktekkan sholat itu macam ini, kemudian takbirnya, ruku'nya, bacaan fatihahnya, sujudnya, dan lain sebagainya. Habis itu diamalkan, jangan berhenti di situ. Terus diapakan lagi? Cocokkan, sesuaikan yang zahir daripada amalan tadi dan ibadah tadi dengan yang ada di dalam hati. Itu namanya siddiq fil amal. Baru orang itu dikatakan benar di dalam segala amal. Benar dahulu zahirnya, kemudian kayak macam ini, nah orang sholat itu. Lalu setelah situ diamalkan ilmunya tadi, hatinya lagi cocokkan dengan zahirnya, atau zahirnya cocokkan dengan hati. Bilanya cocok, yang zahir dengan yang hati ini, yang zahir dengan yang batin ini, maka namanya sidqun fil amal. Tapi bilanya tak cocok, maka berarti namanya bukan siddiq di dalam beramal. Orang itu belum benar lagi di dalam amal. Ya. Paham nggak? Jelas nggak di sini? Ya. Misalnya contoh, kita ambil sholat aja tadi misalnya. Kita sholat itu melaksanakan perintah Allah. Kita tahu kenapa jadi kita sholat, ya kan? Karena sholat itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada setiap orang Islam. Nah, itu zahirnya lalu kita sholat. Batinnya diantaranya misalnya hati kita. Yang pertama, karena kita sholat ini melaksanakan perintah Allah, maka berarti hati kita sholat itu tidak ada minta balasan kepada selain Allah. Karena yang menyuruh kita sholat Allah, berarti kita minta balasan hati ini kepada Allah. Dan cocok kalau kita melaksanakan sholat minta balasan supaya dipuji oleh manusia. Nah, itu berarti tidak siddiq dalam ibadah.
Yang menyuruh kita sholat siapa? Mertua kita lah. Yang menyuruh kita sholat pimpinan kita di perusahaan kah? Atau yang mewajibkan sholat itu ustaz kah? Yang mewajibkan, yang menyuruh kita, yang mewajibkan kita sholat sama kita paham adalah Allah. Nah, lalu kita sholat karena kemudian disuruh oleh Allah. Sederhananya, karena yang menyuruh kita Allah, maka hati kita kalau mengharap balasan juga jangan kepada selain Allah. Bila bisa kayak itu pelan-pelan belajar, jangan sampai minta balasan kepada selain Allah. Maka berarti siddiq fil amal, benar beribadah kita. Misalnya adalah urusan dunia saja deh. Yang nyuruh kita kerja, misalnya perusahaan bekerja ya, kita kerjakan ini, kerjakan ini. Begitu gajian kita datang ke perusahaan, bisa kita gajinya. Ya kira-kira dah. Coba pas lah kira-kira. Ya? Cocok lah kira-kira. Harusnya minta balasannya, minta gajinya kemana? Yang nyuruh, ya kan? Nah, yang menyuruh kita sholat adakah bos kita? Adakah orang tua kita? Yang mewajibkan kita sholat adakah ayah ibu kita atau ustaz kita atau guru kita kah yang mewajibkan kita sholat? Enggak, semata-mata yang mewajibkan kita sholat itu Allah. Berarti bila memang harus seperti itu, hati kita seyogyanya harusnya tidak ada minta harapan balasan yang lain kecuali kepada Allah. Kenapa? Yang menyuruh kita Allah. Bisa kita kayak itu, maka dikatakan cocok amal ibadah kita tuh yang zahir dengan yang batin. Bila kita tuh sholat Allahu Akbar tapi lil mertua, karena kemudian minta puji sama mertua. Kita sholat kemudian kenapa? Supaya kemudian dihormati oleh orang. Kita kemudian lagi dan lain sebagainya, baca Al-Quran atau macam-macam, kemudian minta balasannya, harapannya hati kita tuh balasannya kepada selain Allah. Berarti antara zahir dan yang di dalam hati juga cocok, tidak sesuai. Berarti kita tidak siddiq di dalam amal. Jadi jangan berhenti sudah mengaji tentang sholat tuh kayak ini, takbirnya kayak ini, rukuknya, bacaan Fatihah tuh kayak ini. Habis itu diamalkan, jangan berhenti di situ. Batinnya, hatinya sesuaikan. Satu, jelas ya? Jadi karena yang nyuruh kita Allah, berarti kita minta balasannya pada yang nyuruh. Kecuali ini mertua yang mewajibkan kita sholat, mertua yang bisa menyiksa, mertua yang bisa ngasih pahala. Mertua paling bisa ngasih anaknya kepada kita. Itu pun karena nggak ada pilihan lain. Nah, situ yang satu minimalnya. Jadi kalau mau segala amal ibadah kita benar, cocokkan antara yang zahir dengan yang di dalam hati. Satu, karena kita paham yang menyuruh kewajiban kita beribadah adalah Allah, berarti tidak pantas dan tidak sepatutnya kita mengharap balasan dari selain Allah. Yang kedua, dinamakan siddiq fil amal, hadir hati di dalam beramal itu kepada Allah. Nah ini yang lumayan berat nih. Jadi satu, dinamakan ibadah kita itu siddiq, artinya benar. Hati kita tidak mengharap balasan kecuali hanya kepada Allah. Buktinya bahwa kita beribadah tidak mengharap balasan kepada selain Allah. Bila dipuji tidak tambah semangat, tapi bila dicaci orang juga tidak kemudian mundur. Itu buktinya orang minta balasan hatinya itu hanya kepada Allah. Buktinya apa? Bila dipuji tidak tambah semangat, tapi bila dicaci, bila dicela juga tidak mundur atau tidak berhenti dalam beramal.
Bila masih ada tuh dipuji, tambah rajin, oh berarti ada lagi harapan hati ini kepada selain, atau dikata-katain orang, lalu kemudian berhenti. Padahal kita nih, padahal yang kita laksanakan sesuai aturan agama sudah. Cuma karena takut dimusuhi orang, akhirnya berhenti. Belum benar lagi hatinya tuh, belum cocok lagi antara hati dan anggota zahir itu belum cocok lagi. Masih nggak sama lagi, masih nggak sinkron lagi, masih kemudian terselisih lagi antara zahir dengan batin. Kenapa? Buktinya begitu takut dimusuhi orang berhenti. Padahal orang yang mengikut Rasulullah la yakhafu fillahi laumata laim, kata Allah, mereka tidak takut asal mereka di jalan Allah, laumata laim, cacian dan musuhan orang itu mereka nggak takut. Ini nggak dimusuhi.